Larissa menatap punggung suaminya yang semakin lama semakin menjauh dan hilang dari pandangan. Namun ia membiarkan begitu saja ia pergi. Larissa merasa jengkel. Amarah seakan memenuhi kepalanya sampai membuat ia tak ingin berbicara walaupun hanya sekedar memanggil nama Sandi. Larissa membuang nafas kasar. Ia menutup pintu kamar hotel itu dengan kasar. Ia tidak tahu Sandi akan pergi kemana. Yang jelas saat ini ia tak peduli kepada pria itu. Larissa menjatuhkan tubuhnya ke kasur, kepalanya masih terasa sakit. Ia mengusap wajahnya secara kasar, lalu memijat keningnya perlahan. Larissa menatap ke sekeliling kasur. Remang-remang ia mengingat kejadian yang telah ia lewati bersama dengan Sandi di tempat itu. Larissa merebahkan tubuhnya dengan posisi terlentang. Ia masih ingat ketika Sandi berada di atas tubuhnya. Ia juga ingat ketika pria itu mencicipi. Larissa bagaikan orang yang mengalami amnesia dan baru mengingat semuanya lagi. Namun amarahnya masih tinggi. Ia merasa sakit hati ketika mengingat foto Sandi yang sedang dipeluk oleh seorang gadis. Malam ini Larissa seolah tak peduli terhadap suaminya. Ia membiarkan Sandi pergi tanpa jejak. Wanita itu lebih memilih untuk kembali memejamkan matanya dan tertidur sendiri. Kepalanya yang masih terasa pusing membuat ia seakan malas untuk bangun. Larissa kembali membuka kedua matanya saat sinar mentari telah menerobos jendela kaca di kamar itu. Ia memijat kepalanya sendiri seraya merubah posisinya menjadi duduk. Larissa mengedarkan pandangannya ke sekeliling kamar. Sandi masih belum kembali. Padahal semalaman ia tidak mengunci kamar itu. Larissa segera turun dari ranjang dan masuk ke dalam kamar mandi. Ia sudah terbiasa langsung mandi setelah bangun tidur. Oleh karenanya, ia tak lagi menunda kegiatan itu. Larissa berdiri di depan cermin besar yang terletak di kamar mandi. Wanita itu memperhatikan pantulan tubuhnya pada cermin tersebut. Larissa melihat dua bercak kemerahan pada leher mulusnya. Lalu ia menggerakkan tangan dan menyentuh kulit lehernya dengan perlahan. Seketika, bayangan semalam kembali berputar di kepalanya. Sekarang ia ingat jelas ketika Sandi melakukan sesuatu pada lehernya dan memberikan setitik tempat yang cukup membuat Larissa menikmatinya. "Kenapa semalam kamu tidak melakukannya saja?" gumam Larissa mengusap-ngusap tengkuknya sendiri. Entah kenapa tiba-tiba saja ia merasakan sentuhan itu lagi. Mungkin rasanya akan lebih nikmat jika ia tidak dalam keadaan mabuk. Larissa mengusap bibirnya sendiri.
Ia juga ingat betul ketika Sandi memberikan isapan hangat padanya. Manis sekali, gumamnya lagi sambil menggigit bibir bawah. Larissa benar-benar ingin kembali merasakan hal itu. Namun, sayangnya saat ini entah kemana perginya pria tersebut. "Kamu di mana? Apa kamu beneran pergi?" Larissa segera mengguyur tubuhnya dengan air. Ia akan menyelesaikan ritual mandinya dengan cepat. Yang ada di pikirannya saat ini adalah Sandi. Ia takut benar-benar meninggalkannya. Ia juga sadar ucapannya semalam sangat menyakitkan. Bahkan ia sama sekali tak menerima penjelasan dari suaminya. Padahal Sandi telah memberikan penjelasan yang cukup detail. Namun Larissa sama sekali tidak mempercayainya. Setelah selesai mandi, Larissa langsung mengambil ponselnya. Ia mencoba menghubungi Sandi. Namun, nomor ponsel pria itu tidak aktif dan sama sekali tidak bisa dihubungi. Seketika Larissa merasa tak karuan. Seandainya semalam ia bisa mendengarkan Sandi secara baik-baik dan bertutur kata dengan baik, pria itu tidak akan sampai meninggalkannya. "Kamu di mana?" Gumamnya pelan seraya memasukkan ponsel ke dalam tas. Larissa memutuskan untuk meninggalkan hotel. Ia membawa mobilnya sendiri dan meluncur menuju rumah. Larissa membawa roda empatnya dengan kecepatan tinggi sehingga ia bisa tiba lebih cepat. Wanita itu nampak terburu-buru. Ia turun dari mobilnya dan setengah berlari ke arah garasi. Larissa membuang napas kasar. Ia menjambak rambutnya pelan saat menyadari motor Sandi sudah tidak ada lagi di sana. Padahal motor itu masih rusak. Tapi mungkin Sandi memaksa untuk membawanya. Larissa kembali melangkah. Ia masuk ke dalam rumah yang cukup sepi. Hanya ada beberapa pegawai saja yang sedang mengerjakan tugasnya. Suara pantulan hilas dan lantai terdengar menggema di rumah mewah itu, yang membuat beberapa pelayan langsung menghampirinya dengan wajah menunduk memberi hormat. "Siapa yang melihat Sandi?" "Maksud saya suami saya," tanya Larissa dengan cepat kepada beberapa karyawan yang ada di hadapannya. "Saya, Nyonya." Seorang wanita parubaya mengangkat tangannya. "Kemana dia sekarang? Kapan kamu melihatnya?" tanya Larissa lagi yang terlihat tak sabar. "Tadi malam Tuan Sandi pulang ke rumah. Setelah itu keluar lagi, Nyonya." Terang wanita tadi dengan wajah menunduk. "Keluar? Apa kamu melihat dia menyalakan motor?" Larissa menatap intens ke wanita di hadapannya. "Tidak, Nyonya. Tuan Sandi membawa tas ransel sambil mendorong motornya." Seketika, Larissa panik, mengusap wajah secara kasar. Entah kenapa, hatinya terasa pilu ketika mendengar itu. Ia tak dapat membayangkan bagaimana Sandi membawa tas ransel sambil mendorong motornya, dan entah kemana perginya pria itu. "Saya pergi dulu,
Larissa kembali berjalan ke arah pintu, namun tiba-tiba saja dua orang anak kecil memanggilnya. "Mommy!" Zephyr dan Ziva baru saja menuruni anak tangga. Kedua anak itu berlari mengejar langkah ibunya. Ziv, kalian sudah bangun sayang?" Larissa merentangkan kedua tangannya lalu menerima pelukan anak-anak. "Mommy, Daddy di mana?" tanya Ziva secara tiba-tiba. Larissa cukup tercengang ketika mendengar anak bungsunya menanyakan Sandy. Padahal mereka baru kenal beberapa waktu lalu. Daddy lagi ada urusan di luar. Sekarang Mommy pergi dulu ya. Mommy juga lagi ada urusan. Kalian sarapan aja sama sus. Larissa mencium pipi kedua anaknya dengan lembut. "Siap Mommy, tapi nanti kita jalan-jalan ya sama Daddy. Sebentar lagi sekolah libur." Tutur Zephyr, wajah anak laki-laki itu terlihat penuh harap. "Oke sayang, Mommy pergi dulu ya. Bye." Larissa melambaikan tangannya. Ia merasa berat ketika meninggalkan kedua anaknya. Karena semalam ia juga tidak bertemu dengan kedua anak itu. Namun, saat ini ia harus segera pergi. Larissa akan datang ke sebuah tempat. Wanita itu kembali menjalankan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Dan sebelum itu, Larissa kembali mencoba menghubungi Sandy. Namun nomor telepon suaminya itu belum juga aktif, yang membuat Larissa semakin tak karuan. Ia menghentikan mobil mewahnya di depan sebuah kampus. Larissa memperhatikan setiap mahasiswa yang masuk ke tempat itu. Namun sama sekali tak menemukan Sandy. Larissa melihat dua orang pemuda membawa motor secara beriringan. Ia segera keluar dari mobil dan mengikuti dua pemuda tadi sampai ke parkiran kampus. Seketika, Larissa menjadi pusat perhatian. Wanita itu berjalan dengan anggun dalam balutan dress seksi. Wajahnya terlihat cantik, mata sembabnya ia tutupi dengan kacamata hitam. Karena semalam Larissa sempat menangis saat ia melihat foto Sandy bersama Helia. "Permisi, bolehkah saya bertanya?" Ucapnya membuat kedua pemuda itu yang baru saja turun dari motor langsung menoleh ke arahnya serentak. "Buset, ini bidadari dari mana?" tanya Kenan yang cukup terkejut dengan Larissa yang tiba-tiba ada di belakangnya. "Dari tadi, by the way, kayaknya gue pernah lihat cewek ini deh," timpal Gary yang terlihat berpikir. "Bener, di mana ya? Di alam mimpi bukan sih?" Kenan ikut berpikir. "Oh, ini istrinya si Sandy," ucap kedua pemuda itu secara serentak. Setelah itu keduanya saling membekap mulut. Kenan membekap mulut Gary, begitupun dengan Gary. "Sorry, apa kalian mendengar saya?" tanya Larissa lagi karena sadari tadi kedua pemuda itu malah sibuk tidak jelas. Iya denger. Ini si Gary memang rusuh." Kenan nyengir tak karuan. "Tadi mau nanya kan? Ayo mau nanya apa? Kita berdua siap mendengarkan." Gary menyugar rambutnya dengan penuh percaya diri. "Kalian berdua temannya Sandy kan?" tanya Larissa secara langsung. "Iya, kita berdua temannya si Sandy.
By the way, kok manggilnya cuma Sandi sih? Gak manggil papi gitu? Goda Kenan. Baiklah, langsung saja. Apa kalian tahu sekarang dia di mana? Tanya Larissa yang tak suka basa-basi. Kasih tahu nggak ya? Gary mengusap-ngusap dagunya. Emang lo tahu si Sandi kemana? Kenan menatap ke arah sahabatnya. Si Sandi balik ke Garut tadi malam, jawab Gary yang terdengar jelas oleh telinga Larissa. Apa? Pulang ke Garut? Wanita itu terlihat kaget. Iya, jadi bocor deh. Gary mengacak rambutnya sendiri. Kenapa dia bisa sampai pulang ke Garut? Larissa yang menatap intens ke arah Gary. Kalau itu sih nggak tahu, cuman semalam dia sempat pinjam aki motor aku buat benerin motor dia. Habis itu dia pulang ke Garut. Jelas Gary yang membuat Larissa semakin terkejut. Oh iya, satu lagi, apa semalam dia juga menghubungi kalian? Sekitar jam 10 malam. Larissa ingat ketika Sandi berusaha menjelaskan kejadian semalam padanya, dan pria itu mengatakan kalau dirinya sempat menghubungi dua orang sahabatnya agar menolong Helia. Iya, semalam si Sandi nelpon. Dia minta tolong buat bantuin si Helia. Tapi aku lagi sakit, makanya nggak bisa. Akhirnya dia pinjem motorku aja buat nolong si Helia. Waduh, jangan-jangan kalian berdua bertengkar gara-gara itu ya? Terus si Sandi sampai minggat. Kacau ini. Cerocos Gary dengan wajah yang mendadak terlihat shock. Dia juga nelpon aku buat minta tolong yang sama. Tapi aku nggak bisa karena jagain opa di rumah sakit. Timpal Kenan yang membuat Larissa semakin berpikir bahwa apa yang dikatakan Sandi semalam itu benar. Tolong kasih tahu alamat lengkapnya yang di Garut. Pinta Larissa dengan cepat. Hatinya tergerak untuk segera menyusul pria itu. Terlebih lagi dirinya mendengar penjelasan teman-temannya Sandi, Larissa jadi merasa bersalah karena telah melontarkan kata-kata yang tidak enak di telinga suaminya. Lo masih ingat gak rumahnya di mana? Tanya Kenan kepada Gary. Kita kan pernah ke sana. Bentar, gue inget-inget dulu. Gue cek di map aja deh, biar gak salah. Gary segera mengambil ponselnya. Nah, ini alamatnya. Pemuda itu langsung menunjukkan layar ponselnya kepada Larissa. Oke, sebentar saya catat dulu. Wanita itu segera mencatat alamat yang ditunjuk Gary tadi. Mau nyusul sekarang, Mbak? Tanya Kenan seraya menatap ke arah Larissa. Iya, jawab wanita itu secara singkat. Mau ditemenin gak? Aku siap nemenin sampai ke ujung samudra pun. Mau dus woi? Ingat, ini bininya si Sandy. Masa lo mau embat juga? Sangkal Gary sambil menyenggol lengan sahabatnya. Terima kasih, saya pamit dulu. Larissa segera berjalan cepat, meninggalkan dua pemuda yang terlihat saling melempar candaan. Larissa masuk ke dalam mobilnya, namun sebelum ia menjalankan roda 4 tersebut, kedua matanya melihat seorang gadis yang baru saja akan masuk ke dalam gerbang kampus. Larissa menatap jeli di dalam mobil. Ia tidak salah lihat. Itu adalah gadis semalam memeluk Sandi di dalam kamar.
Tiba-tiba saja Larissa merasa panas saat mengingat foto itu. Kenapa aku harus sakit hati? Kenapa aku harus mati-matian nyusul dia? Apa aku mulai... Larissa bermonolog di dalam mobil. Ia bingung dengan perasaannya sendiri. Yang jelas, ia merasa kehilangan ketika Sandi meninggalkannya. Wanita itu menarik nafas perlahan, lalu membuangnya secara kasar. Larissa mulai menjalankan mobilnya. Ia akan mengikuti rute map pada ponselnya. Ia akan pergi sendirian ke sana tanpa ditemani sopir. Walaupun jarak dari Jakarta ke Garut cukup jauh dan memakan waktu beberapa jam. Larissa langsung menancap gas dan siap menempuh perjalanan jarak jauh. Meskipun sebenarnya tidak terbiasa membawa mobil jarak jauh, namun kali ini ia tetap memaksakannya. Entah kenapa hati Larissa tergerak untuk segera menyusul Sandi. Setelah beberapa jam di perjalanan, akhirnya ia tiba di daerah Garut. Namun Larissa tidak tahu di mana rumahnya. Wanita itu menghentikan mobilnya sejenak. Ia menggerakkan kedua tangan serta lehernya yang terasa kaku dan pegal. Mungkin ini baru pertama kalinya Larissa membawa mobil sendiri sampai kurang lebih 4 jam. Terlebih lagi di perjalanan ia jarang berhenti, apalagi beristirahat. Entah apa yang membuatnya memiliki tekad kuat sampai datang sendiri ke Garut. Larissa menarik napas perlahan. Ia keluar dari mobil dan menghampiri beberapa pria yang sedang berada di pos ronda. "Permisi, saya mau nanya," ucapnya yang membuat semua orang menoleh ke arahnya. "Wah, nanya apa tuh Neng Gelis?" balas seorang pria paruh-baya dengan bibir tersenyum merekah. "Saya mau nanya rumahnya Sandi di mana ya?" tanya Larissa secara baik-baik. "Sandi? Sandi yang mana nih? Sandi tukang ngangon munding? Sandi tukang nyalar? Sandi tukang mancing boncel? Atau yang mana?" Pria itu balik bertanya yang malah membuat Larissa bingung. "Sandi yang mana ya? Kok pada aneh semua?" Ini Sandi yang kuliah di Jakarta, Pak. Nama lengkapnya Sandiaga Utama." Untung Larissa masih mengingat nama lengkap suaminya. "Oh, itu mah anaknya Pak Sutisna Sudrajat Sumartabat," jawab pria itu lagi. Larissa terdiam sejenak. Sutisna Sudrajat Sumartabat. Komplit banget. Gumamnya yang secara pelan. "Ya, mungkin itu, Pak. Kalau boleh tahu rumahnya di mana ya?" Larissa bertanya dengan santun. "Dari sini Neng lurus, nanti ada perduaan." "Perduaan naon, Mang?" "Simpangan kali," sangkal seorang pria yang duduk di sampingnya. "Ari maneh teh kumaha? Kalau 3 kan pertigaan. Nah, ini karena cuma ada 2, jadi namanya perduaan." "Tapi nggak gitu juga konsepnya, Mang." "Ente gitu. Jadi gini, Neng. Maksudnya dari sini lurus. Nanti kan ada 2 jalan yang bercabang. Kayak kumis Mang Dadang. Nah, Neng pilih jalur kiri.
Setelah itu, lurus aja. Nanti ada rumah cat ungu. Nah, itu rumahnya Bu Nok. Kalau rumah Pak Sutisna, belok kiri lagi. Ada rumah gedong cat bodas. Itu baru rumah Pak Sutisna. Jelas pria berambut ikal itu secara panjang lebar. Maaf, bodas itu apa ya? Tanya Larissa yang masih bingung. Putih, Neng. Maaf atuh ya, maklum otaknya kampungan. Timpa seorang pria lagi. Kajian bodas sama putih ge sarua wae, sama aja. Putih kalau bahasa Indonesianya putih, bukan bodas. Arisia kunaon. Terima kasih bapak-bapak, saya pamit dulu ya. Larissa berpamitan dan segera kembali ke dalam mobilnya. Ia tidak mengerti apa yang dikatakan bapak-bapak itu. Yang jelas dirinya akan mengikuti arahan pria tadi. Larissa kembali menjalankan mobilnya dan meninggalkan tempat itu. Hati-hati Nujah, Neng, teriak seorang pria yang hanya dibalas senyuman oleh Larissa. Wanita itu menjalankan mobilnya sesuai dengan arahan bapak-bapak tadi. Sampai ia tiba di depan sebuah rumah bercat putih. Larissa turun dari mobil. Ia yakin itu adalah rumah yang dimaksud bapak-bapak tadi. Larissa menghampiri seorang wanita parubaya yang sedang duduk bersama seorang pria parubaya pada kursi di teras rumah. Larissa yakin dua orang itu adalah sepasang suami istri. Assalamualaikum, apa benar ini rumahnya Sandi? Tanya Larissa dengan santun. Seketika dua orang itu menoleh ke arahnya. Waalaikumsalam. Benar, saya ibunya Sandi dan ini bapaknya Sandi. Ada apa ya? Jangan-jangan ini ibu dosennya Sandi yang nyusul gara-gara Sandi bolos kuliah? Tutur wanita parubaya itu yang langsung bangkit dari duduknya. Karena Larissa mengulurkan tangan ke arahnya. Bukan Bu, saya bukan dosennya Sandi. Tapi saya istrinya Sandi. Jawab Larissa tanpa ragu. Apa? Istri? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teriak seorang wanita parubaya itu dengan wajah terkejut. Mah, ada apa? Ada gempa ya? Perasaan gak kerasa? Seorang pria berlari dari dalam rumah. Namun seketika langkahnya terhenti saat melihat Larissa berdiri di depan rumahnya. Sandi? Kedua mata Larissa langsung berbinar ketika melihat pria yang tak lain adalah suaminya itu.